Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Meski start lambat, Manchester United bisa dapatkan happy ending, sebuah keyakinan diungkapkan oleh Luis Nani. Ia menilai Manchester United berpotensi menjalani musim yang istimewa meski mereka menjalani start yang kurang baik. Musim ini Manchester United memang menjalani start yang lambat, mereka meraih sejumlah hasil yang buruk dan membuat mereka nyaris masuk zona degradasi. Namun perlahan tapi pasti United mulai memperbaiki performa mereka. Setan Merah bahkan kini sudah berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris. Nani menilai Setan Merah bisa meraih sesuatu yang spesial di musim ini. Saya masih menonton hampir semua pertandingan United, ujar Nani kepada United Review. Nani menyebut bahwa Manchester United sekarang sudah mulai berkembang. Ia menilai Setan Merah kini menampilkan permainan yang lebih menarik untuk ditonton. Saya selalu menyempatkan menonton pertandingan mereka di sela-sela jadwal saya dengan Orlando. Saya selalu mendukung United dan saya bisa bilang mereka sangat enak untuk ditonton. Saya benar-benar menyukai cara United bermain. Ia yakin dengan performa United yang mulai membaik, Setan Merah bisa meraih sesuatu yang spesial. Memang betul klub ini mendapatkan satu atau dua hasil yang kurang baik di awal musim ini, namun saya percaya bahwa tim ini akan semakin membaik. Saya yakin mereka bisa meraih musim yang istimewa, ujar Luis Nani. Mau Pau Torres, Manchester United harus siapkan uang segini. Langkah Manchester United untuk mendatangkan Pau Torres bakal sulit, karena bek Villarreal itu dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Menjelang bursa transfer musim dingin, United mulai bermanuver. Solskjaer ingin memperkuat pasukan Setan Merah agar mereka semakin kompetitif. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Solskjaer adalah bek tengah, di mana ia sudah memiliki beberapa incaran. Salah satunya adalah Pau Torres. Sportsmall mengklaim bahwa United bakal kesulitan mendapatkan Torres, karena sang bek dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Menurut laporan tersebut, Villarreal sebenarnya ogah menjual Torres. Mereka menilai bek 23 tahun itu adalah salah satu bek terbaik mereka. Mereka juga yakin bahwa Torres bisa menjadi salah satu bek terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Itulah mengapa mereka tidak mau menjual Torres dengan harga yang murah. Menurut laporan tersebut, Villarreal hanya mau menjual Torres jika United menebus klausul rilis sang bek. Klausul rilis Torres cukup besar. Setan Merah harus membayar 50 juta euro ke Villarreal untuk memboyong sang bek. Villarreal kabarnya tidak menerima opsi tukar tambah sehingga United harus membayar penuh untuk sang bek. Mason Greenwood merupakan titisan Ruud van Nistelrooy di Manchester United. Mantan bek Manchester United memuji Mason Greenwood setinggi langit, tidak tanggung-tanggung. Ia menyebut bahwa pemain 19 tahun tersebut adalah titisan Ruud van Nistelrooy. Greenwood merupakan salah satu striker muda berbakat yang dimiliki Manchester United. Sejak musim lalu ia sudah banyak dilibatkan di skuad Setan Merah. Dini hari tadi, Greenwood masuk sebagai pemain cadangan melawan Istanbul Başakşehir. Meski tidak mencetak gol, ia membuat assist yang sangat bagus untuk gol Daniel James. Ferdinand mengaku sangat terkesan dengan permainan sang junior. Dia, Greenwood, terlihat sangat tajam, ujar Ferdinand kepada BT Sports. Menurut Ferdinand, salah satu yang paling menonjol dari sosok Greenwood saat ini adalah bagaimana tekniknya yang sangat tinggi. Meski usianya masih muda, dia akan menjadi monster dengan teknik yang ia miliki. Dia memiliki pemahaman dan juga sadar akan area di sekitarnya. Ia juga bermain dengan kedua kakinya. Saya ingin melihatnya berlatih. Saya ingin melihat tekniknya, ingin melihat bagaimana ia menceploskan bola ke gawang. Tambah ex Manchester United, ia yakin sang striker bisa menjadi sosok striker house goal seperti Ruud van Nistelrooy saat ia masih membela Setan Merah. Ketika kita membicarakan Ruud van Nistelrooy, kita selalu antusias melihat seorang striker yang menyelesaikan setiap peluang dengan sangat agresif tetapi juga presisi. Dia, Greenwood, memiliki bakat yang berlimpah di aspek itu, kata Rio Ferdinand.
Sudah 20 gol, Bruno Fernandes bikin sejarah dan rekor di Manchester United. Bruno Fernandes menciptakan sebuah rekor di Manchester United, menyusul 2 golnya ke gawang Istanbul Başakşehir dalam kemenangan United 4-1 di Liga Champions. Dengan gol itu Fernandes berarti sudah mengemas 20 gol dalam 35 penampilan sejak direkrut United dari Sporting Lisbon pada Januari lalu. Pesepak bola berusia 26 tahun itu menjadi gelandang tercepat dalam sejarah Manchester United yang mencapai 20 gol. Menurut Sky Sports, hanya ada 3 pemain, seluruhnya striker, yang memiliki rasio lebih baik daripada Bruno Fernandes. Mereka adalah Ruud van Nistelrooy yang mencetak 20 gol untuk United hanya dalam 35 pertandingan. Kemudian Robin van Persie 26, dan striker veteran Zlatan Ibrahimovic 33. Manajer United Ole Gunnar Solskjaer membuat lelucon dalam menanggapi penampilan apik Fernandes. Solskjaer mengatakan, Fernandes begitu vital bagi skuadnya, gelandang, dia bermain di depan, ceplos Solskjaer kepada MU TV, yang dikutip Metro. Tidak kok, dia memang sudah membuat dampak fantastis dan Anda bisa melihat betapa hal itu menciptakan kepercayaan diri. Dia memberikan kepercayaan diri kepada pemain-pemain lain yang ada di sekitar dia. Kami tahu bahwa di momen apapun, dia bisa menciptakan sebuah peluang untuk siapapun. Jadi ini tentang pemain-pemain lain untuk membuat pergerakan, meloloskan diri dari perangkap offside, pergerakan cerdik, karena dia akan menemukan Anda. Imbu pelatih Norwegia itu tentang dampak Bruno Fernandes. Manchester United sebenarnya punya trio lini tengah sempurna, tetapi Solskjaer masih ragu mainkan lawan Southampton. Penampilan tim Setan Merah pada laga saat melawan Istanbul Başakşehir cukup menjanjikan di mana lini tengah mereka mampu mengatur kinerja penyerangan yang luar biasa. Setelah 14 pertandingan, manajer United mungkin masih tersandung pada persoalan antara intensitas dan kualitas. Meski dinamika Fred dan Donny van de Beek masih jauh dari pasti, pemain Brasil dan Belanda itu sudah mulai main bersama 3 kali melawan Luton, Brighton dan RB Leipzig. Saat bertemu Istanbul Başakşehir, Solskjaer akhirnya menurunkan 2 pengumpan terbaiknya selain Paul Pogba yang cedera. Sebagian besar permainan Setan Merah memang tergantung pada Van de Beek yang mengatur tempo pada pertandingan di Liga Champions itu. Sementara kombinasi Fred, McTominay dan Matic terlalu lambat dalam penguasaan bola. Operan Van de Beek selalu mengarah ke depan ke arah Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial atau Edinson Cavani. Itu membuat United unggul dengan cepat dan tidak memungkinkan lini pertahanan Istanbul Başakşehir bermain dengan tenang. Gerakan dan interaksi dari 4 pemain depan itu terus meregangkan lini belakang mereka. Van de Beek mungkin menawarkan perisai yang lebih baik daripada Pogba, tapi memulai dia dan Fred melawan tim yang lebih baik daripada Başakşehir Istanbul yang terbatas akan berisiko. Tidak ada alasan mengapa lini tengah ini tidak bisa bermain melawan tim yang lebih lemah di dalam negeri dan di Eropa, dan mereka seharusnya bermain bersama melawan West Brom. Tetapi apakah Solskjaer akan mempercayai mereka di pertandingan terbesar dan melawan tim-tim seperti Southampton yang menimbulkan ancaman serangan yang baik masih harus dilihat.